Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini menjadi berkat, beroleh berkat. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Jagalah pikiran kami tak sesat di jerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri, lagu kita Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu titah kedua dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti.
Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan November, yaitu dari Wahyu 3 ayat 10 hingga 11. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Semua adik-adik lipat tangan. Kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Yesus berpesan. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinku kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, yang telah membangunkan kami semua anak-anak-Mu ini di pagi hari tadi. Kini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami semuanya, biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan mempercayainya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini, tertulis dalam Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai ayat 28. Kejadian 49 ayat 1 sampai ayat 28. Kita lihat Alkitab masing-masing, ini akan bacakan untuk kita semua. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah, berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah. Ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku." Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya.
maka kepadanya akan tahluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur, dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalaannya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu yang Inang kasihi, siapa yang tahu siapa itu Yakub? Benar sekali, Yakub adalah seorang bapak dari 12 orang anak laki-laki. Oh iya, ada satu orang anaknya yang perempuan. Nah, ke-12 anak laki-lakinya Yakub itu menjadi nama ke-12 suku bangsa Israel. Ayo, siapa yang tahu nama ke-12 anak Yakub itu? Ayo kita mulai. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda atau Yuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benjamin. Di dalam kisah yang Inang Pendeta baca tadi, Yakub saat itu sudah sangat tua sekali dan hampir meninggal. Tapi sebelum meninggal, Yakub memanggil semua anak-anaknya ini. Satu persatu diberi berkat. Berkat dari Tuhan. Berkat yang disampaikan Yakub berbeda-beda kepada masing-masing anaknya. Tidak ada yang sama. Sebagai seorang bapa terhadap anak-anaknya, ada yang mendapat pujian. Ada juga yang mendapatkan peringatan. Karena ada anak-anaknya yang hidupnya setia dan berbuat baik. Tapi
ada juga yang melakukan kejahatan, kesalahan, atau dosa. Contohnya nih anak-anakku. Contoh saja ya. Pertama Yehuda. Kepada Yehuda atau kemudian namanya disebut Yuda. Kepada Yehuda ini Yakub memberkatinya akan menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya yang lain. Dari keturunan Yakub inilah atau Yehuda inilah lahir Tuhan Yesus. Kemudian anaknya yang lain yaitu Zebulon. Kepada Zebulon ini diberi berkat menjadi pelaut. Karena apa? Karena ia tinggal di pinggir laut. Yang ketiga ada Isakar. Isakar ini diberkati Tuhan karena rajin bekerja. Nah, dan lain-lain anaknya. Tadi sudah Inang baca. Ya, anak-anak Yakub diberkati Tuhan. Tidak ada yang tidak menerima berkat. Sesuai dengan rencana Tuhan untuk mereka masing-masing. Nah, anak-anak Inang yang terkasih, demikianlah kisah cerita ini. Sekarang Inang pendeta mau tanya nih, siapakah di antara kalian yang senang dan mau menerima berkat Tuhan? Ayo tunjuk tangan. Tentulah kita semua mau, kita semua senang, iya kan? Mau dan senang dong menerima berkat Tuhan. Nah, tapi berkat Tuhan itu bukan hanya benda, bukan hanya uang, bukan. Apapun yang baik, yang datang dari Tuhan untuk kita, itu adalah berkat Tuhan. Contohnya apa? Ayo. Benar. Contohnya nih, kesehatan. Kalau kita sehat, itu berkat Tuhan. Terus keluarga yang saling mengasihi, kamu di tengah-tengah keluarga di rumah ada papa, mama, abang, adik, kakak, saling mengasihi, itu berkat Tuhan. Kalau anak-anakku bisa bangun pagi tadi dengan sehat, itu berkat Tuhan. Bisa bersekolah, itu juga berkat Tuhan. Punya teman, itu berkat Tuhan. Dan lain-lain, banyak berkat Tuhan yang anak-anakku terima. Setiap anak-anakku pasti juga diberikan Tuhan talenta. Ada setiap kita. Ada loh anak-anak yang bernyanyi, pintar bernyanyi, itu talenta diberikan Tuhan. Pintar melukis, ya kan? Ada kan? Nah, pintar main gitar, main piano, keyboard, dan lain-lainnya. Sehingga bisa menjadi melayani di gereja. Itu berkat Tuhan yang berupa talenta. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kalau anak-anakku dikasihi Tuhan, anak-anakku diberkati Tuhan, juga diberikan talenta, itu bukan untuk diri kamu sendiri loh. Bukan. Kalau pintar ini, pintar itu bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi itu juga harus kita bagikan kepada orang lain. Artinya ketika kita diberkati, kita pun menjadi berkatlah bagi orang lain ya. Bagaimana caranya menjadi berkat bagi orang lain ketika kita sudah diberkati? Pertama, kalau ada temanmu yang sedih, hiburkanlah. Kalau ada temanmu atau saudaramu yang susah, tolonglah, bantulah. Kedua, jika di rumah kita, bantulah orang tuamu, mamamu, papamu dalam mengerjakan pekerjaan di rumah. Nyapu, kalau sudah bisa nyapu, nyapu dong. Ngepel, atau apapun yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tuamu. Jadilah anak atau seorang yang ramah dan sopan terhadap orang lain. Itu caramu. Anak-anak yang Inang kasihi, lakukanlah hal-hal yang baik bagi orang lain. Biarlah orang lain dapat merasakan kasih Tuhan, dapat merasakan berkat Tuhan melalui kamu, melalui kita. Karena itu, ketika kita diberkati Tuhan, ketika anak-anak Inang menerima berkat dari Tuhan, maka anak-anak pun siap sedia jugalah menjadi berkat kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkatilah Tuhan kami semuanya anak-anak-Mu ini. Karena kami percaya Tuhan memberkati kami semua
dan berharap menginginkan kami semua anak-anak-Mu ini pun menjadi berkat kepada orang lain. Sehingga setiap kami juga Tuhan yang sudah Engkau berkati ini dapat menyukakan hati Tuhan. Karena itulah yang Tuhan harapkan dari kami semua. Berkatilah orang tua kami, orang tua anak-anak kami ini Tuhan. Berkati jugalah guru-guru sekolah minggu, guru-guru dari anak-anak-Mu di sekolah mereka masing-masing. Supaya dengan demikian Tuhan setiap kami, setiap anak-anak-Mu, juga orang tua, guru-guru sekolah minggu dan guru-guru mereka di sekolah masing-masing, semuanya pun menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan terimalah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita, Saya Bergirang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.